Oke, balik lagi hari ini dengan Bang Arsi. Hari ini Bang Arsi akan ngebahas tentang apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum kita hit AR50. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi menuju ke AR50 yang sudah berada di AR40-an, watch this video closely ya. Jadi ini adalah material-material apa aja yang dibutuhkan sebelum kita hit AR50. Kenapa Bang Arsi bilang sebelum ya? Karena kalau teman-teman sudah hit AR50, kemudian masih kurang material untuk melakukan upgrade, nanti pasti akan mengalami kesulitan dalam menghadapi monster-monster yang ada, bos-bos yang ada, domain yang ada ya. Jadi nanti pasti akan stuck. Oke. Jadi sekali lagi yang di highlight adalah apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum sebelum AR50. Oke. Jadi hari ini Bang Arsi akan fokus dengan 3 hal. Oke, yang pertama adalah Hero Suite, which is adalah buku experience untuk karakter. Yang kedua adalah Mystic Enhancement Ore, which is adalah kristal untuk upgrade level weapons. Terus yang ketiga adalah artifact ya. Jadi 3 hal ini yang akan Bang Arsi fokuskan pada hari ini. Terlepas dari masih lagi banyak hal lain yang harus dipersiapkan, contohnya seperti Mora, terus juga ada material Ascension level, material Ascension weapons, terus juga ada Talents book ya. Jadi terlepas dari hal-hal itu, Bang Arsi akan ngebahas 3 hal dulu hari ini, yaitu Hero Suite, terus Mystic Enhancement Ore, dan juga Artifact. Oke. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, di sini Bang Arsi sudah mempersiapkan ada satu gambar. Linknya nanti akan Bang Arsi share di description box. Dimana di sini teman-teman bisa ngeliat sendiri. Oke. Ini bukan untuk nakutin teman-teman, tapi ini adalah kenyataannya ya. Jadi kalau teman-teman nonton YouTube, teman-teman juga dengar dari info dari teman-teman yang lain, mereka mengatakan AR50 is a trap gitu ya. AR40-an is a trap gitu ya. Nah, menurut Bang Arsi kok agak kurang setuju dengan kata-kata AR50 is a trap gitu ya. Kenapa? Karena ketika kalian mutusin untuk bermain game Genshin Impact ini, itu adalah trap yang sebenarnya gitu ya. Jadi ketika kalian download, ketika kalian create karakter, di situ trapnya sudah mulai gitu ya. Jadi nggak nunggu sampai AR50, nggak nunggu sampai AR45, or whatever it is gitu ya. Tapi ketika kalian download, itu sudah mulai trapnya ya. Tapi trap yang fun, oke? Jadi yang paling penting adalah kita tahu apa yang harus kita siapkan, bagaimana cara menyiapkannya, sehingga nanti ketika kita butuh kita sudah ada. Oke. Jadi yang pertama, kita ngelihat gambar ini kita bisa hitung-hitung ya. Jadi kalau saya ambil contoh yang karakter, oke. Yang karakter di sini ada kolom level. Ini adalah level karakter teman-teman dari 1 sampai 90. Kemudian ini ada experience yang dibutuhkan, ini ada buku jumlah yang dibutuhkan, ini ada mora yang dibutuhkan. Oke. Ini untuk kolom yang pertama. Nah, kolom yang kedua ini adalah untuk Ascension, oke. Jadi kita tidak akan ngebahas hari ini mengenai Ascension ini ya. Kenapa? Karena itu juga adalah rate-nya itu R&D. Jadi kita nggak bisa bicara pasti dapat yang warna biru, pasti dapat yang warna ungu ya. Jadi kita nggak akan ngebahas mengenai hal itu dulu. Hari ini kita akan bahas mengenai Hero Suite, Mystic Enhancement Ore, dan juga Artifact. Nah, kalau di sini teman-teman lihat, kalau dari level 1 sampai level 90 ya, misalkan teman-teman lagi ngincer karakter-karakter baru yang ada di banner baru nanti ya, banner Zhongli. Di situ ada Zhongli, ada juga karakter-karakter yang lain. Nah, kalau teman-teman pengen karakter-karakter yang baru tersebut, pastikan teman-teman harus tahu nih, material apa aja nih yang gua butuhkan untuk gua create dari level 1 sampai bisa di angka level 90, karena game Genshin Impact ini mentoknya sekarang di level 90, which is adalah mentoknya di versi sekarang. Kita nggak tahu nanti versi berikutnya. Nah, jadi kalau dari karakter level 1 sampai level 90, kita butuh total adalah 421 buku atau 421 Hero Suite, oke? Nah, jadi kalau di tas teman-teman sekarang ada 421 Hero Suite, tenang saja, berarti sudah cukup untuk mengupgrade karakter baru nanti yang di banner baru dari level 1 sampai level 90.
Yang kedua adalah Mystic Enhancement Ore. Nah, di sini kita lihat, di sini ada dua kolom. Yang kolom pertama adalah 5 star weapon, ini adalah senjata bintang 5, dan yang kedua adalah senjata bintang 4. Oke. Jadi material yang dibutuhkan juga beda antara bintang 5 dengan bintang 4. Nah, di sini kita bisa lihat nih, kalau bintang 5 kita butuh total 910 Mystic Enhancement Ore. Sedangkan kalau bintang 4 kita hanya butuh 607 Mystic Enhancement Ore. Oke. Jadi di sini kita bisa bandingkan lah, kita bisa lihat tas kita lihat inventory kita, ada nggak nih kristal sejumlah 910 kalau kita mau mengupgrade senjata bintang 5, atau ada nggak nih kristal sejumlah 607 kalau kita mau mengupgrade senjata bintang 4. Oke. Jadi itu adalah gambaran dari level 1 sampai level 90. Nah, kemudian yang ketiga adalah artifak. Oke. Jadi di sini juga ada dua kolom. Yang kolom pertama adalah 5 bintang, yang kedua adalah 4 bintang. Jadi kalau kita bicara artifak kan juga ada yang menggunakan 4 bintang. Kenapa? Karena mungkin substat-nya jauh lebih bagus, belum dapat yang bintang 5 yang lebih bagus gitu ya. Nah, di sini ada perbandingannya. Kalau bintang 5 di upgrade-nya masih mentok di level 20. Untuk bintang 4 upgrade-nya masih mentok di level 16. Dan ini adalah jumlah total experience yang dibutuhkan. Jadi dari level 1 sampai level 20 kita butuh kurang lebih 270.000 experience. Dari level 1 sampai level 16 untuk artifak bintang 4 kita butuh kurang lebih 120.000 experience. Oke, nanti Bang Arsy akan jelaskan satu persatu, mulai dari Hero Suite, terus juga Mystic Enhancement Ore, dan yang ketiga adalah artifak. Yang pertama kita masuk dulu ke artifak. Oke. Jadi yang artifak tadi Bang Arsy udah sampaikan, di level pertama sampai level 20 untuk bintang 5 itu dibutuhkan 270.000 experience. Nah, wow, 270.000 itu apakah banyak atau sedikit gitu ya? Mungkin kita nggak ngebayang ya. Mungkin kita sekarang sudah menggunakan artifak-artifak kita yang sebelumnya, yang dimana sudah kita tempa juga ke maybe plus 16 karena itu artifak ungu, atau juga kita udah dapat artifak kuning, kita sudah tempa ke plus 20 tapi substatnya masih belum bagus. Kemudian rencananya nanti ketika kita dapat artifak bintang 5 yang lebih bagus, kita akan timpa dengan artifak sebelumnya. Nah, rumusnya adalah seluruh material yang dipakai untuk menimpa artifak yang baru itu hanya diambil sebesar 80%. Jadi ada gap 20% yang mesti tetap kita nempa secara manual. Oke. Jadi intinya adalah ketika teman-teman hanya mengandalkan artifak sebelumnya yang lagi dipakai untuk menjadi tumbal, itu tidak akan cukup untuk memaksimalkan level artifak teman-teman. Oke, jadi dari mana nih 270.000 experience-nya, dari mana nih saya harus cari untuk experience ini gitu ya. Nah, untuk artifak sendiri Bang Arsy sudah pernah share sebelumnya di video-video sebelumnya. Nah, tapi hari ini Bang Arsy akan sekali lagi refresh, dimana di sini Bang Arsy pernah share rute farming artifak. Oke, jadi di sini ada banyak sekali tempat-tempat untuk kita bisa menggrinding artifak secara gratis. Dan ini bisa di-grinding setiap hari. Oke. Jadi bisa di-grinding every day. Dan spawnnya adalah daily. Oke. Tidak mengikuti jam reset game Genshin Impact, tapi dia hitungnya 24 jam dari kapan kalian mengambil. Jadi kalau misalkan hari ini kalian ambil artifaknya jam 3 sore, maka besok jam 3 sore baru artifaknya akan spawn. Oke, jadi 24 jam dari kalian farming artifak sebelumnya. Dan ini selalu spawn di tempat yang sama. Nah, Bang Arsy udah coba hitung, udah grinding hampir 2 minggu, 3 minggu. Jadi di sini Bang Arsy udah hitung per hari itu, kalau kita rutin grinding terus, per hari itu kita bisa mendapatkan 30.000 experience untuk artifak. Oke, dia berupa artifak bintang 1, bisa berupa artifak bintang 2, bisa berupa artifak bintang 3. Jadi random, oke. Tapi kalau kita average kan itu kurang lebih per hari kita bisa terima sebesar 30.000 experience. Nah, artinya kalau kita hitung, kita butuh 270.000 experience untuk artifak bintang 5. Per hari kita dapat 30.000,
free experience. Artinya tuh kita hanya butuh kurang lebih sekitar 9 hari untuk kita bisa memaksimalkan artefak baru kita, artefak bintang 5 baru kita, tanpa kita harus menumbalkan artefak yang lama. Artinya adalah kalau kalian menggunakan artefak lama untuk menjadikan tumbal, maka tidak akan butuh terlalu banyak artefak-artefak gratisan yang kalian grinding itu untuk menempa secara manual. Jadi kalau kalian gunakan artefak bintang 5 sebelumnya yang sudah plus 20, kalian tempa ke artefak 5 yang baru, artefak bintang 5 yang baru, maka kalian hanya mungkin sekitar butuh roughly sekitar 50.000 experience sampai 70.000 experience. Artinya kurang lebih hanya butuh grinding free artefak gratisan itu sekitar 2 hari sampai 3 hari. Jadi simpelnya adalah saran dari Bang Arsy untuk artefak ini, pastikan kalian selalu grinding artefak setiap hari karena kalian akan mendapatkan free 30.000 experience setiap hari, dan itu bisa digunakan untuk kalian mengupgrade artefak bintang 5 terbaru kalian tanpa kalian harus menumbalkan artefak yang lama. Kenapa Bang Arsy sangat kurang setuju untuk artefak lama yang bagus terutama itu ditumbalkan? Karena itu bisa diwariskan kepada karakter di party kedua. Jadi kalau kalian tahu game Genshin Impact ini itu ada party 1, ada party kedua, terutama untuk menyelesaikan spiral abyss. Dan party kedua ini kan kalau kalian harus grinding artefak lagi dari nol lagi, pasti kan butuh resin yang tidak sedikit gitu ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau artefak dari karakter party pertama bisa kalian wariskan ke karakter party kedua. Jadi benar-benar pure kalian gunakan artefak secara gratisan yang kalian dapat tiap hari untuk mengupgrade artefak bintang 5 yang baru. Oke. Jadi saran Bang Arsy adalah setiap hari wajib grinding artefak ini untuk mendapatkan 30.000 experience. Oke, itu untuk yang artefak. Nah, sekarang kita akan bahas untuk Hero Suite dulu ya. Yang kedua kita akan bahas untuk Hero Suite dulu. Nah, di sini Bang Arsy udah buat sedikit perhitungannya. Jadi kalau kita lihat, tadi kan ada level 1 sampai level 90. Tapi Bang Arsy percaya rata-rata yang nonton ini pasti sudah di angka level 70-an sampai 80-an pasti ya. Jadi sudah di angka AR35 sampai mungkin ada yang sudah AR50. Nah, di sini Bang Arsy akan buat dua hitungan aja. Jadi yang pertama, yang sebelah kiri kita bahas dulu dari yang kalian kalau ada di antara AR35 sampai AR50, artinya level dari 70 sampai 90, kalian butuh berapa sih untuk memaksimalkan karakter kalian. Jadi kalau kalian sekarang berada di level 70, which is di AR35 sampai 39, kalian butuh total Hero Suite adalah 253 dengan mora sebesar 1 juta. Dan kalau kita bicara senjata bintang 5 dan bintang 4, untuk bintang 5 kita butuh 548 Mystic Enhancement Ore, dan untuk bintang 4 kita butuh 365 Mystic Enhancement Ore. Oke. Nah, untuk AR40 sampai 50, which is kalau kalian sudah berada di level 80, ini adalah kolomnya kalian. Oke, jadi jangan lihat kolom sebelah kiri. Kalau kalian masih di AR35, lihatlah kolom sebelah kiri. Kalau kalian sudah di AR40, lihatlah kolom sebelah kanan. Oke, jadi bagi yang AR40, kalian mungkin sekarang levelnya di angka 80, mungkin di bawah 80 dikit. Tapi ketika nanti kalian hit di AR50, kalian bisa upgrade ke level 90. Nah, berapa banyak Hero Suite dan Mystic Enhancement Ore yang kalian butuhkan? Jadi Hero Suite yang kalian butuhkan adalah 172, dengan Mystic Enhancement Ore yang dibutuhkan total adalah 372 untuk senjata bintang 5, dan untuk senjata bintang 4 kalian butuh 248 Mystic Enhancement Ore. Oke, jadi ini adalah gambaran kalau kalian sekarang berada di AR35, lihat kolom yang kiri. Sekali lagi, kalau kalian berada di AR40, lihat kolom yang sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang kita akan ngebahas satu-satu Hero Suite dan Mystic Enhancement Ore. Kita mulai dari Hero Suite dulu. Oke, kita lihat
Hero Suite. Nah, di sini Bang Arsy gembandingin dengan yang AR40 sampai 50 aja ya. Jadi kalau kalian berada di AR35, kalian bisa hitung sendiri dengan rumus yang sama. Nah, tapi di sini Bang Arsy akan hitung dengan AR40 sampai 50 aja ya. Jadi kalau kalian berada di AR40, range AR40 sampai 50, nah ini adalah kolom untuk kalian. Artinya karakter kalian adalah level 80 atau 80 ke bawah. Kalian ingin menuju ke 90. Oke. Nah, berapa banyak Hero Suite? Tadi kita udah bahas, kita butuh 172. Gimana caranya untuk kita dapetin Hero Suite sebanyak 172? Kita bisa mengerjakan ley line warna biru, oke? Dan satu kali ley line biru itu kita akan mendapatkan 4 buku dengan total resin yang dibutuhkan adalah 20 resin. Oke. Jadi total 20 resin untuk per sekali run, dan itu kita bisa dapat 4 buku. Artinya kita butuh total 43 kali run. Ya, rumusnya gimana dapat 43? 172 buku yang kita butuhkan, kita bagi 4 buku per satu kali run. Jadi kita butuh 43 kali run ley line biru, yang dimana satu kalinya kita butuh 20 resin. Artinya 20 resin dikali 43, kita butuh 860 resin total untuk mendapatkan 172 buku. Nah, per hari kita dikasih jatah oleh developernya adalah 160 resin. Artinya kita butuh waktu selama 6 hari. Setiap hari kita ngerjain ley line biru tanpa kita habiskan resin kita di domain, di boss, di weekly boss ya. Jadi benar-benar 6 hari ini fokus kita adalah ngehabisin resin sebanyak 160 per hari selama 6 hari untuk memperoleh Hero Suite 172. Ini adalah material yang dibutuhkan untuk mengupgrade karakter dari level 80 ke level 90. Oke, jadi kalau kalian sekarang sudah ada 172 dan kalian sudah ada karakter dengan level 80, artinya karakter tersebut sudah bisa di-upgrade nanti ke level 90 tanpa kalian harus pusingin lagi Hero Suite. Tapi jangan lupa, hitungan ini adalah untuk satu karakter. Jadi kalau kalian butuh 4 karakter, tinggal dikali 4. 6 hari dikali 4, kita butuh 24 hari untuk 4 karakter. Kalau kalian mau bikin 8 karakter karena ada party pertama dan party kedua, tinggal dikali 8, which is adalah kurang lebih 48 hari. Jadi ini hitungannya adalah untuk satu karakter. Kita bicara baru Hero Suite. Oke? Di sini Bang Arsy nggak ngebahas Mora karena Mora cukup gampang untuk didapatkan di game ini. Jadi kita akan lebih fokus ke Hero Suite. Oke. Nah, Hero Suite udah. Sekarang yang terakhir kita akan ngebahas tentang Crystal Chunk. Oke. Kita akan ngebahas tentang Crystal Chunk. Di sini kita tadi udah ngebahas mengenai Hero Suite. Oke. Sekarang kita akan ngebahas mengenai Crystal Chunk atau Mystic Enhancement Ore. Oke, dan di sini Bang Arsy sekali lagi menggunakan asumsi AR40 sampai AR50, selevel senjata bintang 4. Oke, jadi di sini kita nggak ngitung bintang 5, tapi kita hanya hitung bintang 4. So, kalau teman-teman menggunakan karakter dengan senjata bintang 5, kalian bisa menggunakan rumus yang sama untuk menghitung seberapa banyak Mystic Enhancement Ore yang dibutuhkan. Oke, nah di sini Bang Arsy adalah asumsinya level senjata bintang 4 dengan level 80 atau 80 ke bawah sedikit, kalian ingin menuju ke level 90. Oke, berapa banyak MIO yang dibutuhkan? Kalian butuh 248 MIO atau 248 Mystic Enhancement Ore. Oke, untuk naikin dari senjata level 80 ke senjata level 90. Nah, kita kalau hitung-hitungan 4 Crystal Chunk. Oke, 4 Crystal Chunk itu yang bisa kita grinding di dunia kita ataupun di dunia orang lain, yang kristalnya berwarna biru itu menjadi 1 MIO. Jadi kalau kita crafting di blacksmith, 4 Crystal Chunk itu akan menjadi 1 Mystic Enhancement Ore.
Oke, jadi per 1 MIO kita butuh 4 cc atau 4 crystal chunk. Nah, per hari kita dijatahkan maksimal itu hanya bisa mengcraft 30 MIO. Jadi nggak bisa lebih. Jadi kalau teman-teman udah craft 30 per hari, mau craft 31 itu nggak bisa. Oke, jadi per hari kita hanya dikasih jatah, hanya bisa craft maksimal 30 MIO. Artinya apa? Artinya total crystal chunk yang kita butuhkan, oke, totalnya nih yang kita butuhkan adalah 992. Hitungannya dari mana? 4 crystal chunk dikali 248 MIO. Jadi kita butuh 992 cc. Oke. Nah, per hari kita kan hanya bisa craft 30 MIO. Artinya kalau 1 MIO sama dengan 4 cc, artinya kalau 30 MIO adalah 120 cc yang dibutuhkan. Jadi total sisi yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan 248 MIO adalah 992. Total per hari kita harus farming crystal chunk itu adalah sebanyak minimum 120 per hari. Kalau kalian dapatnya di bawah 120 per hari, maka target ini langsung akan buyar. Oke. Jadi pastikan kalian setiap hari mendapatkan crystal chunk itu 120, mau dari dunia kalian, mau dari dunia orang lain, bebas. Pokoknya per hari 120. Oke. Jadi kalau kita hitung-hitungan, total hari yang kita butuhkan untuk kita mendapatkan 248 Mystic Enhancement Ore adalah 9 hari. 9 hari dari mana? 992 kita bagi 120 dan itu memakan waktu total 9 hari. Jadi kalau kalian mulai hari ini grinding crystal chunk setiap hari 120 tapi jangan lupa di craft ya. Jadi kalau kalian udah grinding tapi kalian nggak craft ya sama aja bodong gitu ya. Jadi per hari kita bisa craft maksimal 30. Jadi pastikan kalian dapat 120 cc, kalian craft jadi 30 Mystic Enhancement Ore setiap hari selama 9 hari. Untuk naikin level senjata dari level 80 ke level 90. Oke. Dan sekali lagi ini adalah untuk satu senjata. Ya, jadi kalau kalian punya 4 karakter dengan 4 senjata yang berbeda, tinggal dikali 4. Jadi 9 kali 4 sama dengan 36. Jadi kalian butuh kurang lebih 36 hari kalau punya 4 senjata yang berbeda. Kalau mau 8 senjata yang berbeda tinggal dikali 8. 9 kali 8 kurang lebih 72 hari. Jadi hitungannya kurang lebih seperti itu, ya. Jadi ini adalah hitungan-hitungannya. Kalian bisa, kalau ada yang keskip, kurang ngerti, kurang paham, kalian bisa rewind lagi videonya, kalian nonton lagi dari awal, karena pastikan kalian benar-benar paham. Oke. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang perlu kalian persiapkan untuk kalian mencapai AR50. Karena kalau tidak, ketika nanti kalian sudah di AR50, kalian mau tebus dosa kalian, mau langsung hajar di satu hari untuk mendapatkan Hero Suite ataupun untuk mendapatkan Mystic Enhancement Ore, itu sama dengan mustahil. Oke. Kenapa gue bilang mustahil? Karena kalau kita hitung-hitungan aja, contohnya Mystic Enhancement Ore aja, itu kita cuman bisa crafting sehari 30. Jadi kalau kalian di AR50 baru mulai ngerjain dan per hari kalian cuma dapetin 30 Mystic Enhancement Ore, sedangkan kalian butuh 372, itu hanya untuk naikin satu senjata aja kalian butuh 10 hari. Ya, itu dengan catatan tidak di skip ya, tidak ada satu hari pun ke skip. Jadi kalau kalian baru mau nebus dosa kalian di AR50 nanti sudah telat, karena selama 10 sampai 12 hari kalian harus bener-bener tiap hari kerjanya itu grinding crystal chunk, bikin ke blacksmith jadi Mystic Enhancement Ore selama 10 sampai 12 hari. Artinya selama 10 sampai 12 hari itu kalian nggak akan maksimal dalam bunuh boss ataupun ngerjain domain, karena senjata kalian kurang kuat untuk membunuh mereka. Karena ketika kalian sudah AR50 kan world levelnya naik ke world level 7.
Dan kalau level 7 itu monsternya udah nggak main-main, udah nggak ecek-ecek, damage-nya udah besar banget. Jadi kalau damage kalian masih di bawah, itu pasti akan menjadi masalah. Dan satu hal yang saya ingatkan adalah di game Genshin Impact ini, bagi teman-teman yang belum tahu, ada yang namanya damage reduction, atau bahasa Indonesianya adalah pengurangan damage. Jika level daripada karakter kalian itu di bawah daripada level monster dunia. Oke? Sekali lagi saya ulang. Ada yang namanya damage reduction jika level karakter kalian di bawah level monster yang ada di dunia kalian. Contohnya, kalian nanti sudah hit di AR 50, tapi kalian nggak punya material buku Hero Suite, dan kalian nggak punya material Mystic Enhancement Ore, dan kalian tetap stay di level 80-an. Jadi karakter kalian level 80-an, senjata kalian pun cuman level 80-an. Sedangkan kalian sudah hit di AR 50. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah monster di dunia kalian itu kan levelnya naiknya udah di atas 80. Ya, level mereka sudah 85 ke atas, sudah 90-an bahkan. Oke. Jadi kalau level karakternya sudah di atas level monsternya sudah di atas level kalian, damage kalian itu akan berkurang jauh, bos. Oke. Jadi bukan karena artifak kalian jelek, no. Maybe artifak kalian sudah god roll artifak gitu ya. Artifaknya udah plus 20 semua. Main stat dan sub statnya juga god roll gitu ya, paling keren punya, attack semua gitu ya, dapat crit rate, dapat crit damage, terus dapat attack percentage ya, dapat physical damage bonus dan macam dan lain sebagainya. Intinya artifak kalian udah keren banget ya, udah plus 20, udah bintang 5, udah keren banget. Oke. Kemudian talent kalian nih, misalkan level talent kalian juga udah mentok semua deh ya, anggapan udah naik semua, udah levelnya udah mentok semua. Terus karakter kalian dengan weapon kalian itu masih di angka level 80. Nggak bisa kalian naikin karena bukunya kurang dan kristalnya kurang. Sedangkan kalian sudah di AR 50. Yang terjadi, monster dunia sudah levelnya di angka 85 ke atas, karakter kalian di bawah level mereka, damage kalian itu akan mengalami yang namanya damage reduction. Jadi yang seharusnya mungkin kalian hitnya 5000 per hit, itu akan berkurang hanya menjadi mungkin sekitar 1000 atau bahkan di bawah 1000. Jadi mau artifak kalian sebagus apapun, kalau level kalian di bawah level monsternya, maka damage kalian itu akan ada yang namanya pengurangan. Oke? Jadi di game Genshin Impact ini, kalau kalian nggak membuat karakter kalian levelnya di atas dari level monster yang ada, maka sudah dipastikan kalian akan sangat-sangat mengalami kesulitan dalam mengerjakan domain, dalam mengerjakan world boss, weekly boss, monster biasa bahkan. Itu akan mengalami kesulitan karena ada yang namanya damage reduction. Oke? Jadi sebelum kalian yang AR 50, pastikan kalian sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari Hero Suite, Mystic Enhancement Ore, artifak, dan material-material untuk Ascension. Itu dipastikan kalian sudah siapkan, karena kalau enggak, pasti kalian nanti akan mengalami kesulitan yang paling besar, karena ada yang namanya damage reduction. Oke, jadi semoga teman-teman belum telat. Kalau yang sudah hit AR 50 ya sudah buat ya, coba semaksimal mungkin aja. Satu-satunya cara kalau susah dalam mengerjakan semuanya, ya minta temen bantu ya. Jadi nggak akan bisa ngerjain sendiri lagi, jadi harus minta bantuan temen. Cuma kan itu pasti merepotkan. Kita mau ngerjain apa-apa jadi nggak bisa. Bahkan mungkin ngerjain daily saja jadi nggak bisa loh ya. Jadi ini adalah notes nih buat teman-teman semua yang mungkin belum aware terhadap hal ini. Bang, tapi kan kita main game buat fun, bang. Bang, tapi kan kita main game nggak mau pusing-pusing soal itu, bang. Nggak mau stres-stres lagi, bang. Yes, betul. Tapi pertanyaannya adalah ketika kalian nggak siapin ini dan kalian hit AR 50, apakah nggak itu akan menjadi jauh lebih stres? Udah dipastikan tidak akan fun.
Kenapa? Kalian yang damage-nya biasa 5.000 jadi 500 gitu ya, karena ada damage reduction. Udah pasti kalian akan jadi stres banget, akan nggak fun banget gitu ya. Jadi pastikan kalian kerjakan ini setiap hari supaya fun juga, sambil kerjain sambil fun, supaya nanti ketika kalian hit AR 50 ya tetap fun gitu ya. Jadi kalian nggak akan mengalami kesulitan yang berarti. Oke, jadi begitu aja tips dari Bang Arsy. Kalau bermanfaat silahkan di like, di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.